Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP dari brand lokal Indonesia. Dan ini adalah HP keluaran terbaru dari Evercost, yaitu Evercost M6. Ngomongin soal harga, ini sekitar 800 ribuan. Sekarang itu memang susah banget ya cari HP yang punya spesifikasi yang lumayan, tapi dengan harga yang murah. Pasca Corona, harga HP itu semuanya jadi naik. Dan begini dia tampilan box dari Evercost M6. Nah, kalau dilihat ini ada gambar isi HP-nya yang punya kamera, itu modelnya udah kekinian ya. Di sini terlihat ada 3 kamera. Evercost M6. Ini RAM-nya tertulis jelas di sini 3 GB. Terus di samping kosong, di sini ada seri IMEI Evercost M6. Di atas seperti ini, di bawah sama aja. Dan di bagian belakang ini dia spesifikasi dari Evercost M6, diantaranya yaitu layar punya ukuran 5,7 inch, IPS, HD full screen, octa-core 1,6 GHz, 3 GB RAM, 16 GB ROM, kamera belakang 8 megapiksel. Nah, di sini tertulis cuma satu aja ya. Ini saya tebak mungkin ini cuma dekorasi alias hiasan aja. Karena memang di sini cuma satu kamera aja. Kemudian depan 5 megapiksel, baterainya 3200 mAh. Android sudah terbaru yaitu Android 10 dual SIM, WiFi, Bluetooth, GPS dan lain-lain. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Masih tersegel. Dan ini dia di dalamnya, kita langsung disambut oleh kartu garansi Evercost dan juga ini buku panduan. Terus ini ada si HP-nya, kita taruh dulu. Lanjut kita buka lagi. Di sini mantap, kita dapat bonus silikon case yang punya warna itu ini transparan. Dan bahannya ini lumayan tebel ya. Terus ada kabel USB, yang jelas ini tipenya masih micro USB. Kemudian ada cemilan. bukan ini silika gel. Terus ada baterai. Nah, ini baterainya bisa dilepas. Ini punya kapasitas 3200 mAh. Terus yang terakhir ada kepala charger. Kepala chargernya ini punya output 5 volt 1 ampere aja atau 5 watt. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Ini kita keluarkan. Bagian belakangnya seperti ini. Ini warnanya gradasi merah ke hitam ya, dia. Dan kalau dilihat sekilas ini seperti ada motif ya, tapi nggak begitu kelihatan jelas. Kalian lihat sendiri. Oke, ini masih ada plastik yang menempel di layar. Oh, di sini ada sehelai rambut. Ayo, ini rambut siapa nih? Kalian lihat sendiri, ini ada sehelai rambut ya, yang panjangnya segini. Oke, kita lepas. Nah, ini masih mengganggu karena ternyata di sini di dalam screen protector. Ini gimana sih masangnya? Ya, daripada ganggu, ini screen protectornya kita lepas aja ya. Dan oke, ini sudah saya lepas ya, jadi lebih enak dilihat. Nah, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas, nah untuk lubang jack audio dan port micro USB-nya ini berada di atas ya, khas HP murah. Terus di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ini ada lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang, nah di sini ditempati lubang untuk speaker. Ada tulisan Evercost. Ada 3 kamera. Ini pasti cuma gimmick yang 2. Ada tulisan AI Vision 8 megapiksel. Untuk back covernya ini bahannya dari plastik. Terus di bagian depan ada layar 5,7 inch yang punya aspek rasio 18:9. Ada lubang untuk earpiece, ada kamera, dan di sini ada sensor-sensor. Oke, ini kita buka ya. Di dalamnya seperti ini, ada slot dual nano SIM dan slot micro SD. Oke, ini langsung kita pasangkan baterai dan kita nyalakan. Evercost powered by Android. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Karena HP ini nggak punya sensor pemindai sidik jari di sektor pengaman, jadi kita hanya mengandalkan face unlock. Ini langsung kita coba aja.
Dan dalam kondisi seperti ini lumayan cepet ya, dan juga lumayan akurat. Ini mampu membaca wajah dengan cukup cepat. Dan jujur, dengan harga di kelasnya dibanding HP lokal yang pernah saya temui ya, ini layarnya asli bagus, 5,7 inch, resolusinya SD+, reproduksi warnanya itu enak banget untuk dilihat, terlihat tajam. Dan untuk UI-nya ini lebih ke stok Android ya, bersih banget, nggak ada aplikasi bloatware. Oh, masih ada sih ini U-Box universal. Oke, kita cek di setelan tentang ponsel. Masuk ke versi Android. Nah, ini dia versi Androidnya udah 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Agustus 2020. Dan ada yang bikin saya itu tertawa ya. Ini dia domba jantan. Domba jantan 3 GB. Ini maksudnya RAM ya. Tapi saking originalnya mengartikan RAM, diartikan seperti ini, domba jantan. Oke, kita lihat ini di bagian tampilan. Nah, untuk kontrasnya ini bisa kita atur ya. Bisa kita atur ke keren, standar, atur otomatis aja. Dan di sini memang nggak ada auto brightness ya. Jadi untuk brightnessnya ini nggak otomatis. Nanti kita lihat aja untuk sensornya itu ada apa enggak. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, AIDA 64. Sistem Evercost M6, RAM 3 GB. Terus untuk internal storage dari 16 GB yang bisa kita pakai sekitar 10 GB-an. Untuk CPU, nah ini kebanyakan yang dipakai di HP lokal, yaitu pakai chipset Spreadtrum SC9863A, octa-core 1,6 GHz. Di sini octa-core-nya itu semua pakai Cortex A55. Ini kalau secara CPU di atas Snapdragon 439, 625 dan juga Helio P22. Yang saya sebutkan tadi itu masih pakai Cortex A53. Tapi di sini kurang diimbangi ya dengan fabrikasi yang masih pakai 28 nanometer. Alhasil itu boros daya dan juga cepat panas. Andaikan ini pakai 12 nanometer fabrikasi, ya pasti lumayan ya. Terus untuk layar ini 720 x 1440 atau HD+. GPU-nya Power VR Wolfie GE8322. Untuk baterai kalau di sini terdeteksinya itu 2700 mAh ya. Yang sebenarnya tadi tertulis di baterainya itu 3200 mAh. Lanjut kita lihat untuk multitouch, ini cuma mendukung 2 titik sentuhan aja. Jadi bisa dipastikan kalau untuk ngegame ini kurang enak. Tapi nggak bisa berharap lebih sih ya. Di harga segitu mau ngegame enak ya ngimpi aja. Terus untuk sensor box, bener ternyata di sini nggak punya sensor cahaya ya. Dan memang untuk sensor ini minim, jadi fix untuk auto brightness di sini nggak ada ya, harus setting manual. Terus kita lihat untuk skor Antutu benchmark versi 8 UniSoc atau Spreadtrum SC9863A. Nah di sini dapat skor 100.000 ke atas ya, yaitu 105.000. Kalau dilihat dari skor memang ini lebih tinggi dibanding Helio P22, terus Snapdragon 439, Snapdragon 625. Tapi skor Antutu nggak bisa sepenuhnya jadi patokan karena di sini masih pakai fabrikasi 28 nanometer, itu secara performa nggak sestabil dengan prosesor yang saya sebutkan tadi ya. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah untuk kamera belakang ini fix ya, cuma satu aja 8 megapiksel. Tadi di boxnya juga ditulis satu aja. Jadi yang dua ini cuma dekorasi alias hiasan aja. Ya lumayan sih kalau buat gaya-gayaan ya, kelihatan cakep dengan model kamera yang terlihat kekinian. Terus untuk depan ini 5 megapiksel. Untuk UI-nya seperti ini. Di sini ada mode otomatis, manual. Untuk manual standar aja, di sini nggak ada shutter speed dan juga manual fokus. Terus burst, panorama, filter, kode QR, mode blur. Untuk mode blur ini kita coba jepret ini ya. Oke, kita lihat hasilnya.
Dan di sini, nah blurnya itu blur area ya, bukan blur objek. Ini kurang rapi. Terus balik lagi ke mode normal. Aduh, ini malah kepencet jepret. Nah, udah otomatis. Kalau untuk hasilnya sih ya standar ya. Standar ukuran HP lokal 8 megapiksel, nggak bisa berharap lebih. Kita coba jepret. Kita coba lagi yang ini. Tapi kalau dilihat sih ya lumayan sih, nggak jelek-jelek banget. Terus untuk perekaman video, nah ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080p, dan jelas di sini nggak ada stabilizer. Kalau untuk kamera depan ini 5 megapiksel, dan di sini juga nggak bisa berharap lebih ya. Cukup buat video callan aja. Kalau untuk berselfie ria jelas ini kurang. Dan memang di sini sudut pandangnya itu sempit ya, nggak lebar. Kita coba jepret sebagai contoh aja. Oke, kita lanjut nih tes untuk bermain game sebentar ya, PUBG Mobile. Ngeyel banget main PUBG di HP yang kelasnya itu 800 ribuan, pakai prosesor Spreadtrum atau Uni SoC 9863A. Dan oke, ini sudah masuk ke dalam game PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya secara default dapat seperti ini, yaitu grafik smooth dengan frame rate medium, tapi bisa kita atur ke balance medium. Kita atur di ini aja, rata kanan ala HP ini, yaitu di balance medium. Dan memang belum lama kemarin PUBG itu update besar-besaran, jadi tampilannya itu jauh lebih bagus dan yang pasti lebih berat lagi. Dan settingan framerate 90 fps nya itu terbuka, jadi untuk HP yang punya layar refresh rate 90 Hz atau ke atasnya dengan prosesor mumpuni, itu pengalaman bermain game PUBG lebih enak lagi dibanding di Extreme yang dulu itu 60 fps. Oke, dan ini saya sudah bermain sekitar 5 menitan ya. Dan memang di sini kurang nyaman sih. Kalau playable ya masih playable sih. Tapi kalau yang terbiasa main di settingan high ke atas memang kurang nyaman. Dan di settingan seperti itu pun balance medium itu FPS-nya suka naik turun ya. Dan di sini main baru 5 menit aja udah kerasa panas. Udah selesai. Kita ukur suhunya. Wow, di sini tuh panasnya gila, ini panas banget, bisa sampai 50 derajat Celcius ke atas, 51. Ini 10 menit gak ada loh, suhunya bisa segini. Memang panas banget sih. Gila, ini panas banget. Kasihan ya, disiksa kalau lama-lama. Ya wajar sih, HP murah gak bisa berharap lebih ya, cuma 800 ribuan. Jadi memang jangan berharap kalau untuk bermain game berat PUBG. Kalau untuk bermain game Mobile Legends kayaknya sih masih kuat-kuat aja. Tapi ya mungkin settingannya harus paling rendah, yaitu di settingan low. Atau buat main Free Fire. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, unboxing dan hands-on dari Evercost M6. Bisa sih jadi pilihan di harga 800 ribuan yang kegunaannya itu cuma buat ringan-ringan aja. Mengingat harga HP sekarang itu udah pada naik, udah pada mahal. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.